Ada foto-foto umpama saya sama-sama pasangan calon, tapi sebelum masa kampanye, gaya-gaya mengacungkan jari, ya 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Itu juga perlu ditelusuri. Banyak itu foto-foto saya, peace umpama, itu ini satu umpama metal umpama, kan banyak. Nah, jangan sampai itu yang disebar, kemudian dibilang ini nih PJS Wali Kota tidak netral, tapi harus diteliti. Jangan-jangan waktu itu saya belum pakai janggut. Ya kan seperti itu kan. Ya, kembali di podcast Kominfo dan saya masih bersama dengan PJS Wali Kota Makassar, Bapak Andi Arwin, dan kita masih membahas terkait dengan netralitas aparatur sipil negara. Pak Arwin, sebenarnya bagaimana peran masyarakat dalam mengawasi netralitas dari ASN ini? Ternyata masyarakat juga berperan penting untuk mengawasi netralitas dari ASN ini. Sangat dibutuhkan peran masyarakat karena keterbatasan jangkauan kita mengawasi ASN-ASN kita. Tentu laporan-laporan dari masyarakat tentu sangat kami harapkan, ya. Apabila ada ASN kami melanggar, silakan melaporkan ke kami, ke pemerintah daerah, agar kemudian kami lakukan tindakan. Ya, apalagi saat ini masa kampanye, mungkin ada aparatur sipil negara yang aktif memberikan mengkampanyekan salah satu pasangan calon, segera dilaporkan. Banyak sarananya, mungkin melalui medsos, ya, karena teknologi saat ini, teknologi informasi semakin maju, mungkin bisa dilaporkan melalui medsos, melalui sarana-sarana lainnya untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran dari ASN tersebut. Termasuk juga sebenarnya pemerintah ya, dalam hal ini memberikan edukasi kepada masyarakat. Apabila melihat pelanggaran, langsung melaporkan dan jangan sungkan-sungkan dan segan-segan untuk melaporkan. Gitu. Jadi ternyata Anda sebagai masyarakat juga ternyata bisa melaporkan ASN ya. Justru itu yang kami harapkan peran masyarakat. Apalagi sekarang Pak, apa-apa bisa viral ya. Ada smartphone bisa di record atau bisa difoto, langsung bisa itu justru kita sangat butuhkan karena ketika ada pelanggaran yang terjadi, kami juga harus berbasis evidence, bukti-bukti di lapangan. Apabila mereka melanggar, ada bukti fotonya, videonya, rekamannya, baru. Jangan sampai kita menindak ASN yang diduga atau dituduh melakukan pelanggaran tapi tidak punya evidence, bukti-bukti yang kuat. Berarti harus disertai dengan bukti baru kemudian kita berikan sanksi sebagaimana pelanggaran yang dilakukan, apakah itu pelanggaran ringan, sedang ataupun berat. Ada aturan yang mengatur itu. Baik, semoga ini masyarakat juga bisa bekerja sama begitu dengan kan kita harap partisipasi aktifnya untuk melaporkan agar suasana di masyarakat itu menjadi tenang, tentram, damai. Tidak ada saling mempengaruhi, tidak ada saling memaksakan kehendak, gitu. Dan masyarakat juga jangan takut ya, jangan takut untuk melaporkan ketika kalau ada pelanggaran. Pak Wali, apa sebenarnya yang dimaksud dengan aturan larangan ASN berpolitik dan juga asas dari netralitas? Iya, jadi sebenarnya norma-norma dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara itu, kembali lagi kita aparatur sipil negara wajib untuk memahami betul apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yang di sana di dalamnya memuat norma-norma kode etik sebagai ASN. Jadi cukup saja kita melaksanakan tugas sebagaimana tanggung jawab, tugas dan fungsi yang diberikan. Tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang justru melanggar dan berdampak terhadap masa depan dari ASN tersebut. Makanya kami mendorong setiap saat melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya agar ASN kita melupakan urusan politik. Istilahnya di sini kita istilahkan kegiatan yang cooling system. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang kita hadirkan yang supaya menyibukkan ASN pemerintah kota ini dengan kegiatan yang bermanfaat kepada masyarakat tanpa harus melakukan kegiatan politik dalam melakukan tugas-tugasnya sehari-hari. Gitu.
Seperti nobar. Saya apa ngajak nih, Pak? nobar nanti. Nobar timnas melawan nobar timnas. China untuk Tapi jangan nobar timnas kualifikasi. yang dilaksanakan oleh partai politik, itu jangan. Enggak, kami mandiri. Kami pemerintah kota menyelenggarakan sendiri dan itu sifatnya internal, tidak melibatkan masyarakat. Boleh masyarakat tapi tidak dimobilisasi. Kita khawatir nanti terjadi gesekan, ada beberapa kelompok supporter yang hadir, akhirnya terjadi gesekan. Apalagi kalau disuarakan mendukung pasangan calon, ini berpotensi menimbulkan masalah nanti. Sehingga kita minimalisir dengan hanya menghadirkan internal kami di lingkungan pemerintah kota. Kalau masyarakat yang mau hadir, mungkin jumlahnya tidak banyak, silahkan bergabung dengan kami. Jadi juga harus pintar-pintar nih kalau mau nobar, lihat-lihat dulu nih, ini yang gelar nobar siapa nih gitu kan? Gitu. Kami makanya gelar sendiri, tidak mengikuti kegiatan yang digelar oleh orang lain atau kelompok lain. Kemudian juga kita buat kegiatan kebersihan, makanya saya canangkan Sabtu bersih, supaya hari Sabtu itu ASN kita tidak kemana-mana. Dia lebih bagus membantu masyarakat, menghadirkan suasana yang bersih, ya, lingkungan yang sehat, bersih, sehingga masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya dengan kehadiran program yang kita lakukan di masyarakat tersebut. Dan kita sibuk dengan kegiatan yang bermanfaat. Sibuk kegiatan kantor aja gitu, supaya enggak tidak terpengaruh kemana-mana, digiring untuk mengikuti kampanye, melakukan kegiatan-kegiatan yang justru berafiliasi dengan kepentingan politik tertentu gitu. Baik, Pak Wali, seperti yang kita lihat bersama kan sekarang tuh udah zamannya medsos ya, dari TikTok, kemudian Instagram gitu. ASN juga rata-rata pasti udah punya account media sosial seperti itu. Nah, menurut Pak Arwin sendiri, bagaimana kemudian cara ASN ini dalam menanggapi media sosial selama pemilu? Seperti yang kita ketahui kan kampanye tuh nggak hanya dialogis gitu tatap muka, tapi paslon-paslon juga pada kampanyenya di medsos, sosmed gitu. Seperti apa, Pak? Iya, jadi saya kira ya ASN kita sudah paham itu, bahwa mereka tidak boleh nggak boleh, nggak boleh ya, Pak ya? Melike dari konten-konten kampanye dari pasangan calon. Kemudian dilarang aparatur sipil negara mengkampanyekan melalui akun-akun media sosialnya masing-masing. Masyarakat bisa melihat. Nah, disinilah peran masyarakat melaporkan ketika ada akun-akun yang berlatar belakang ASN yang kemudian mengupload pasangan calon, sangat demonstratif mengkampanyekan pasangan calon, itu sudah masuk pelanggaran terhadap netralitas. Makanya masyarakat juga aktif nih, dan kami menghimbau memang kepada seluruh ASN agar bijak ya dalam menggunakan media sosialnya. Makanya kemarin saya minta seluruh jajaran perangkat daerah agar mempublikasikan kegiatan-kegiatan rutinnya di masing-masing perangkat daerahnya. Kegiatan yang bermanfaat kepada masyarakat, kegiatan yang sifatnya rutinitas, diuploadlah di medsos-medsos itu, sehingga algoritma dari medsos masyarakat itu tidak melulu hanya urusan politik, hanya urusan pemilihan kepala daerah, sehingga masyarakat menjadi tenang, adem, sejuk. Karena kalau rata-rata yang mereka konsumsi konten-konten politik, pastilah di dalamnya juga memuat hal-hal yang bersifat fitnah, bersifat hoax, ya. Lebih bagus mereka menyaksikan kerja-kerja pemerintah kota dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat, kegiatan Sabtu bersih, kegiatan olahraga dari pemerintah kota. Mending mereka saksikan itu. Pak, tadi Bapak katakan bahwa melike aja tuh nggak boleh, gitu, melike. Kemudian kalau follow gimana, Pak? Follow bisa follow, tapi tidak harus ditunjukkan bahwa menyukai pasangan calon ini ketika ada foto atau mengupload konten. Kalau sudah dari dulu follow-nya gimana? Ya itu dia. Ya kan? Artinya cidaha tapi sudah lama itu, cidaha itu sudah lama. Saya pun begitu, banyak
pasangan calon mungkin terlanjur udah follow dari awal karena hubungan pertemanan yang sudah terjalin jauh sebelum menetapkan diri sebagai pasangan calon. Itu boleh. Boleh. Ada foto-foto umpama saya sama-sama pasangan calon tapi sebelum masa kampanye, ya tidak boleh dong kita dituntut bahwa ini pelanggaran. Makanya Bawaslu dalam hal ini menetapkan seseorang itu melakukan pelanggaran apabila sudah diteliti betul bahwa foto tersebut ini memang baru difoto. Ada kan biasa foto lama, ya gaya-gaya mengacungkan jari, ya 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Dia pada saat itu belum masuk kampanye. Itu juga perlu ditelusuri. Banyak itu foto-foto saya, peace umpama. Itu ini satu umpama ya, gitu banyak metal umpama kan banyak. Nah, jangan sampai itu yang disebar kemudian dibilang ini nih PJS Wali Kota tidak netral. Tapi harus diteliti. Jangan-jangan waktu itu saya belum pakai janggut. Ya kan seperti itu kan. Jadi masyarakat juga harus pintar nih kayak foto lama nih gitu. Bijak lah juga masyarakat bijak dalam memberikan laporan. Jangan sampai sifatnya fitnah. Ya, itu juga. Artinya Pak, tadi kan di medsos nggak boleh di follow, nggak boleh like ya di like postingan dari paslon. Foto juga udah nggak boleh pakai. Nggak boleh ya. Dua gaya sekarang, gaya begini. Semangat. Begini, sudah itu aja. Presisi kalau di polisi kan. Presisi. Gitu. Ya, tidak bisa lagi gaya-gaya yang lain. Begini-begini. Kan biasanya yang suka-suka nonton Korea biasanya begini. Itu udah nggak boleh ya. Bisa lagi. Karena banyak diantaranya menggunakan simbol-simbol itu dan juga kita juga dalam bicara seperti ini harus mempertimbangkan diksi-diksi yang kita ungkap ya. Karena banyak tagline itu umpama kita bilang saja aman, nah itu sudah terafiliasi lagi dengan pasangan calon, gitu kan? Umpama ini umpama kan ada kaitannya juga pasangan calon. Nah, kita sehati. Ada juga kan? Bapaknya berhati mulia misalnya. Berhati mulia, yang bisa muliakan itu. Kita harus jaga diksi-diksi itu agar tidak diungkapkan secara vulgar di depan umum. Ya, nah, itu harus kita jaga. Itu termasuk dalam etika sebagai ASN, apalagi sebagai pejabat. Jadi memang bagi para bapak-bapak, ibu-ibu ASN ini tahan-tahan dulu gitu ya. Tahan. Tidak nanti, lama kok ini. Setelah 27 sampai 27 November 28 mau bebas, mau seperti apa modelnya bebas. Ya. Pak Arwin, boleh dijelaskan kembali bagaimana kemudian upaya pemerintah dalam menjaga netralitas ASN? Tadi Bapak udah kasih tahu sedikit. Boleh ditambahkan lagi upaya-upaya sejauh ini pemerintah untuk menjaga netralitas dari ASN ini sendiri seperti apa? Jadi dari awal saya sudah jelaskan upaya itu sebenarnya sudah banyak yang kita lakukan ya. Di setiap hari kita selalu mengingatkan, di setiap kesempatan selalu mengingatkan, di setiap sambutan, di setiap acara-acara selalu saja kita ingatkan. Kemudian kami melakukan penandatanganan fakta integritas sampai diumumkan ke halayak, ke masyarakat. Kemudian menyampaikan, menekankan kepada seluruh jajaran terutama yang di kelurahan, kecamatan untuk bertindak adil dalam melaksanakan tugasnya. Ya, itu selalu kita ingatkan. Kemudian kami juga membangun komunikasi yang efektif dengan pengawas pemilu, dalam hari ini Bawaslu Kota Makassar. Kita membangun komunikasi yang efektif dengan senantiasa berkoordinasi. Apabila ada laporan-laporan dari Bawaslu, segera juga menyampaikan ke kami agar kami juga segera melakukan konsolidasi, melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran kami. Yaitu. Jadi kita senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat. Pentingnya mereka juga turut berpartisipasi menghadirkan pemilu yang jujur dan adil gitu di masyarakat. Pak, untuk sanksinya sendiri ketika ini mudah-mudahan enggak ya Pak untuk di Pemkot ini sendiri. Tapi jika ada yang melanggar peraturan dalam pemilu, sanksinya seperti apa Pak? Ada aturan yang mengatur untuk sanksi tersebut. Dilihat dari sisi pelanggarannya. Kalau dari sisi pelanggarannya ternyata masuk kategori ringan, maka diberikan sanksi ringan. Begitupun sedang dan tinggi. Itu bahkan sampai ke pelanggarannya berat itu sampai ke pemecatan. Ada yang sanksi ringan,
dengan menyampaikan permohonan maaf di depan umum. Itu pernah saya lakukan di Palopo, Kota Palopo, berdasarkan rekomendasi dari KASN waktu itu, Komisi Aparatur Sipil Negara, bahwa semua ASN, pejabat ASN ini yang melanggar wajib untuk menyampaikan permohonan maaf di depan umum, di muka umum. Ya, itu kan saya lakukan untuk ringan. Ada juga yang berat sampai pemecatan, penurunan pangkat, kemudian dihilangkan jabatannya umpama, ya gitu. Salah satunya dinonjolkan umpama, turunkan pangkatnya. Yang paling sanksi terberat mungkin pemecatan ya. Pemecatan, ya itu pemecatan itu bisa saja karena sudah masuk kampanye ini sudah bisa juga pelanggaran pidana pemilu namanya. Itu ada pidana pemilu. Ya mudah-mudahan Pak. Ya mudah-mudahan kami bisa bekerja secara profesional begitu ya. Betul. Pak, menarik sekali perbincangan kita di podcast Kominfo. Saya masih ada beberapa pertanyaan, namun kita harus jeda dulu, Pak Wali. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. Kita akan kembali sesaat lagi.